Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 16 Maret berjudul Kebenaran adalah. Ayat intinya diambil dari Matius 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Mari kita dengarkan penjelasannya. Kebenaran adalah kesucian, serupa dengan Allah, dan Allah adalah kasih. Dicatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 6. Itu adalah persesuaian dengan hukum Allah, karena segala perintahmu benar. Dicatat dalam Mazmur 119 ayat 172. Dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dicatat dalam Roma 13 ayat 10. Kebenaran adalah kasih, dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran oleh menerimanya. Kebenaran diperoleh bukan oleh pergumulan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan, bukan oleh pemberian atau pengorbanan, tetapi kebenaran secara cuma-cuma diberikan kepada setiap orang yang lapar dan dahaga untuk menerimanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah tanpa bayar. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Dicatat dalam Yesaya 55 ayat 1 dan Yesaya 54 ayat 17 dan Yeremia 23 ayat 6. Tidak ada kuasa manusia yang dapat memuaskan orang yang jiwanya lapar dan dahaga. Tetapi Yesus mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Dicatat dalam Wahyu 3 ayat 20. Sebagaimana kita memerlukan makanan untuk mempertahankan tenaga fisik kita, begitu juga kita memerlukan Kristus, roti dari surga, untuk mempertahankan kehidupan rohani kita dan memberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Allah. Sebagaimana tubuh terus-menerus menerima makanan yang mempertahankan kehidupan dan kekuatan, begitu juga jiwa harus senantiasa berhubungan erat dengan Kristus, berserah kepadanya dan bergantung sepenuhnya kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sementara kita memandang kesempurnaan tabiat Juru Selamat kita, kita akan lebih rindu diubah dan dibarui sepenuhnya dalam citra kesuciannya. Sementara kita memandang kesempurnaan tabiat Juru Selamat kita akan lebih rindu diubah dan dibarui sepenuhnya dalam citra kesuciannya. Semakin kita kenal Allah, semakin tinggi cita-cita tabiat kita, dan semakin sungguh-sungguh kerinduan kita untuk memantulkan citranya. Unsur ilahi digabungkan dengan unsur manusia. Apabila jiwa mencapai Allah dan hati yang rindu dapat mengatakan, "Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku." Dicatat dalam Mazmur 62 ayat 5. Jika engkau merasa perlu dalam jiwamu, jika engkau lapar dan dahaga akan kebenaran, ini adalah bukti bahwa Kristus telah menempa dalam hatimu hal-hal yang tidak mungkin engkau lakukan sendiri.
Khotbah di atas bukit, halaman 28 dan 29. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang satu hal yang penting dalam kehidupan rohani kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami boleh belajar satu fakta tentang kebenaran dari firman-Mu. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh semakin hari, semakin dekat dengan Engkau, sehingga kami boleh dapat diubah dan dibarui sepenuhnya dalam citra-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.